Erik ten Hag out. Mungkin itu yang ada di pikiranku beberapa, ya mungkin paling tidak dari musim lalu. Karena bukan hanya sekedar hasil, cuman bicara terkait dengan permainan, identitas, kemudian kemampuan dia menghandle pemain-pemain besar begitu. Jadi ya kalau aku pribadi akan mengatakan Erik ten Hag untuk saat ini begitu. Nah, di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan kenapa aku mengatakan Erik ten Hag itu harus out dari Manchester United gitu. Tapi sebelum itu, nggak bosan-bosannya aku mengingatkan kepada kalian, bagi yang nonton video ini, silahkan diklik tombol subscribe, di komen, di like, dan juga di share. Tapi bagi kalian yang nggak mau ya juga nggak ada apa-apa, nggak masalah gitu, oke? Nah, hal pertama yang ingin aku bahas adalah terkait dengan identitas bermain gitu. Gini, aku salah satu orang yang suka dengan Erik ten Hag ketika dia di Ajax. Bukan terkait dengan hasil, karena dia berhasil mengantarkan Ajax masuk ke semifinal UCL 2000 berapa sih itu, sebelum Covid gitu. Bukan karena itu. Cuman aku termasuk orang yang suka nonton Liga Belanda karena Erik ten Hag-nya gitu loh. Ya, identitas bermain dia itu jelas. Dia ingin bermain secara tim, dia ingin menguasai bola. Dan ketika di Ajax yang sering kita lihat adalah ketika di kotak penalti sering terjadi kombinasi 1-2 sentuhan antara 3 sampai 4 pemain. Artinya dia ingin mengoverload, ingin memperbanyak pemainnya di satu sisi di mana bola berada. Oke, itu adalah identitas bermain dia pada saat di MU. Nah, di MU pada saat di Ajax gitu. Nah, aku termasuk orang yang pertama bilang di kolom komen MU pada saat zamannya Ole, ya setengah tahun zamannya Ole, aku bilang Ole out, Erik ten Hag in. Gue bilang aku mungkin aku orang pertama di Indonesia, mungkin ya, cuman ya aku nggak ada bukti. Mungkin kalian boleh lihat di kolom komen MU pada zamannya Ole, aku selalu bilang Ole out, Erik ten Hag in gitu, karena aku melihat permainannya bagus kayak gitu loh. Karena ya tim sekecil Ajax di Eropa ya pada saat ini bisa bermain demikian. Kenapa di MU dengan sumber daya uang, fans dan segala macam ketenaran, kenapa dia nggak bisa membawa gaya Ajax ke MU gitu? Oke? Nah, pada saat di MU masuklah dia ke MU gitu. Salah satu hal yang apa namanya? Salah satu hal yang membuat dia ingin melatih MU kan, salah satunya dia bilang dia ingin memutuskan siapa saja pemain yang datang dan siapa saja pemain yang keluar. Oke, ini bagus gitu loh. Artinya ya dia ingin memegang ruang ganti, bukan hanya sekedar sebagai pelatih tapi juga ya berkonsultasi dan juga ya kayak Pep di City lah kayak gitu, memutuskan siapa pemain yang datang dan siapa pemain yang harus pergi kayak gitu. Jadi kalau aku bilang bagus, artinya dia bisa memilih pemain, ya tentu berdasarkan budget yang ada dikasih sama sama Glazer. Ya Glazer ya pada saat itu gitu loh. Nah, ini aku bilang, oh ini keren, ini bagus gitu. Artinya dia punya hak veto lah dalam menentukan pemainnya kayak gitu. Nah, kemudian datanglah beberapa pemain, oke? Yang di musim pertama dia kan kalau nggak salah yang datang itu Malaysia, kemudian Casemiro, Anthony, kemudian siapa lagi yang datang ya? Casemiro, Anthony, aku lupa. Erikson itu apa dimasuk di musim pertama kalau nggak salah. Erikson, kemudian ya dan lain sebagainya lagi itu. Nah, kemudian yang udah bikin aku curiga adalah pada saat pembelian Anthony itu 100 juta. Oke, mungkin ya 70-80 juta, cuman add-onsnya 100 juta jadinya gitu. Oke, aku mikir loh, kok dia menyetujui beli satu pemain 100 juta kepada pemain yang belum terbukti bisa mengangkat tim nggak, yaitu Anthony. Kayak gitu. Kenapa dia, toh ya di awal kan dikatakan bahwasanya dia ingin memiliki hak veto pada saat membeli pemain kayak gitu. Kenapa dia nggak 100 juta ini kan bisa dapat dua pemain lah gitu, 50-50 kayak gitu. Pemain yang mungkin harganya nggak semahal Anthony gitu. Bisa dapat dua pemain. Di situ aku udah curiga loh. Gimana nih, katanya dia mau megang atau memiliki HP itu pada saat membeli pemain, tapi kenapa dia mengizinkan pada saat itu, aduh siapa sih namanya, direktur CEO-nya itu aku lupa pula namanya.
kenapa dia membolehkan CEO itu membeli Anthony 100 juta? Kenapa dia bilang, oke, aku nggak mau, dia terlalu mahal. Cari pemain lain. Nggak mungkin dong MU nggak punya cadangan pemain untuk dibeli selain penggantinya si si ini kan si siapanya namanya si Anthony kayak gitu. Pasti pasti mereka punya cadangan. Di situ aku udah mulai curiga. Loh, kok gitu loh. Kemudian ya kita bicara masalah identitas bermain. Di musim pertama, dua pertandingan pertama, MU habis dibantai 3-0 4-0, oke? Kemudian semenjak itu pada saat Liverpool Arsenal menang. Oke, sudah mulai terlihat identitas bermainnya walaupun masih apa ya bahasanya? Masih dalam apa ya bahasanya, masih dalam koridor yang masih ada gayanya Ole dan Mourinho lah, yaitu ya bermain counter attack, bermain pragmatis, tidak menguasai bola, kemudian jarak pemain jauh gitu, kemudian banyak mengandalkan skill individu bukan mengandalkan skill secara tim gitu. Nah, itu yang menurutku kayak oke, musim pertama kita kasih kesempatan. Oke, musim pertama. Terus musim kedua, masuklah musim kedua, musim kemarin. Dia mendatangkan Mason Mount, oke? Dia mendatangkan Mason Mount. Dia mendatangkan siapa lagi? Reguilon ya, Reguilon kalau nggak salah, Reguilon. Dia mendatangkan Højlund. Dia mendatangkan siapa lagi? Aku lupa ya. Antara tiga pemain yang kau sebutkan ini musim lalu itu cedera. Højlund di awal musim cedera, Mason Mount hampir sepanjang musim cedera, kemudian Reguilon cedera, banyak nggak mainnya, kemudian ya dipinjamkan lagi kan ke klub lain gitu. Cara bermainnya parah itu musim lalu. Seumur umur aku nontonnya itulah MU yang paling parah karena ya lebih banyak kebobolan daripada mencetak gol. Udah kayak tim mediocre peringkat 16 sampai 20 itu kan memalukan kayak gitu. Beruntung aja pemainnya itu lebih bagus daripada pemain-pemain tim-tim mediocre kayak gitu. Beruntung aja kayak gitu. Nah, itu dari sisi permainan. Nah, yang kedua dari sisi apa ya? Dari sisi keras kepala dia dan juga apa ya? Keras kepala dia dan sok jagoan kayak gitu. Yang pertama, oke, aku ingin bahas kasus Ronaldo. Apakah aku sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag kepada Ronaldo gitu loh. Kalau aku sepakat, dalam artian dia menendang Ronaldo, iya, cuman caranya nggak seperti itu. Ronaldo juga manusia kok, bisa diajak ngomong, bisa disentuh hatinya. Aku nggak tahu apa ya, bukan aku aja, kalian mungkin kita nggak tahu gitu. Apakah dia pernah ngobrol sama Ronaldo terkait dengan situasinya? Ya Ronaldo, oke, kau itu udah umur sekian, oke, mungkin aku nggak bisa memainkanmu penuh tiap ya 38 pertandingan Liga Inggris karena mengingat kompetisi yang panjang juga umurmu yang udah semakin tua gitu kan. Artinya Ronaldo juga pasti bisa mengerti kayak gitu. Tapi ini nggak dibuat Ronaldo dibuang, ribut sama Sancho. Ini kan hal-hal yang sebenarnya membuat respect pemain itu nggak nggak timbul kepada dia. Toh ya buktinya sampai sekarang MU nggak punya striker yang bisa diandalkan cetak gol. Ronaldo umur 38 bisa cetak hampir 20 gol di musim pertama dia pada saat dibawa oleh. Itu dibawa oleh gitu. Jadi kenapa dia harus membawa Ronaldo dan juga ya menurutku ini masalah miskomunikasi aja antara mereka karena mereka jarang ngobrol mungkin. Kemudian tidak punya visi yang sama gitu. Artinya aku bilang keras kepala dan juga sok jagoan gitu. Sok mengandalkan di Ajax. Ini MU kok nggak bisa membawa caramu di Ajax menangani ruang ganti karena pemainnya ya pemain yang ya gitu. Kemudian dia bawa ke MU dengan pemain yang disorot media lebih sering daripada pemain Ajax. Kemudian pemain yang egonya lebih tinggi daripada Ajax, gajinya lebih tinggi daripada Ajax, dibawakan ke MU ya chaos itu barang. Puncaknya kapan? Puncaknya itu musim lalu gitu loh. Pemain kayak Casemiro yang baik di musim pertama hancur-hancuran mainnya. Oke, Onana apalagi ini orang kalau aku bilang bukan levelnya MU lah kalau masalah jadi kiper yang refleks gitu. Kok secara menimang-nimang bola oke aku sepakat. Cuman ya gitu, coba kalian bayangkan, ada kiper setiap kebobolan di gawang ya, dia itu tidak pernah bereaksi. Dia hanya melihat bola masuk gitu, oke? Coba kalian lihat, pada terakhir kemarin lah pada saat Brighton, 2 golnya Brighton, itu dia nggak bereaksi loh sama sekali. Dia menengok bola masuk, bukan yang bereaksi gitu, ngerti nggak? Artinya kan ini bukan kiper yang bagus gitu ya, ini kiper loak kalau aku bilang, menurutku ya, gitu. Kemudian itu masalah dia yang sok jagoan dan juga keras kepala. Kemudian ya kalau aku bilang
kebiasaan pelatih Belanda. Apa itu? Yang selanjutnya itu yang ingin aku bilang adalah kebiasaan pelatih Belanda, yaitu apa? Idealis dan sok pintar gitu. Kenapa? Ya udah berapa banyak, coba aku bilang, coba dalam 20 tahun terakhir, coba tunjukkan aku satu pelatih saja yang pelatih berasal dari Belanda, yang berkeluarga negara Belanda, yang berhasil di Eropa. Oke, baik secara permainan maupun secara hasil. Nggak ada kalau aku bilang. Nggak ada. Makanya kalau aku bilang, ya contohnya kemarin Van Hal di MU ya. Mungkin secara reputasi ini pelatih top, secara CV dia itu top gitu. Cuma pada saat di MU ya mainnya kiri kanan belakang. Ya kayak Ten Hag sekarang lah, kiri kanan, nggak ada pemain yang berani mengambil resiko untuk passing ke depan. Tentunya kan kalau misalnya Erik Ten Hag marah gitu. Misalnya Maguire, jangan passing kiri kanan belakang, passing ke depan, berani ambil resiko, dia bilang gitu. Kalau dia nggak nurutin ya ganti. Ya gitu. Kalau memang dia punya betul-betul memiliki otoritas dalam ruang ganti gitu kan. Tapi kan ini enggak. Kita lihat MU main passing kiri kanan belakang, kiri kanan belakang. Kan memalukan dan memuakkan gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau aku bilang ya, makanya aku bilang mungkin kalau mungkin pemain yang mungkin masih banyak lah yang bagus, yang top gitu. Cuman kalau pelatih ya, kalau aku bilang pada saat Liverpool ngambil Al Nassr, aku bilang jangan pernah ambil pelatih dari Belanda, karena pelatih dari Belanda itu keras kepala dan idealis gitu, nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi gitu loh. Ya kita lihat Arne Slot sekarang dengan gimana bahasanya? Kita lihat Arne Slot sekarang, apakah dia bisa mengangkat Liverpool seperti Liverpoolnya Jurgen Klopp? Mungkin aja bisa. Karena apa? Pemainnya memang udah bagus dan kemudian pemainnya sudah main bersama dan tidak ada pemain yang keluar. Oke, kita lihat bisa nggak Arne Slot membawa Liverpool sehebat pada zaman Jurgen Klopp? Ya, I don't think so gitu. Aku merasa nggak berat lah gitu karena ya Klopp ya si slot kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kalau aku pribadi melihatnya ya Erik ten Hag dan juga pelatih Belanda lainnya itu sok hebat aja, sok jagoan gitu loh, ngerti nggak? Oke, yang kemudian adalah ya ini bukan ini sih bahasa. Cuman aku bingung mencari bahasa yang lain, yaitu nepotisme. Nepotisme dia terhadap negara dia Belanda gitu. Oke, aku paham. Sebagai pelatih, kita ingin bekerja dengan orang yang sudah kita kenal, yang cocok dengan kita, yang cocok dengan apa yang kita inginkan gitu. Maka dia dibawalah Ruud van Nistelrooy, kemudian Ronnie Heike ya, asisten pelatih dia Belanda semua. Kemudian dia bawalah itu pemain-pemain yang ada di Ajax ataupun di Belanda. Oke, yang pertama Onana, Mazraoui, kemudian Anthony, kemudian Zirkzee yang apa ya, yang Belanda ya, Zirkzee, terus dia bawa lagi De Ligt, kemudian siapa lagi? Siapa lagi ya? Malaysia. Oke, sudah ada kurang lebih 6 sampai 7 pemain. Dengan semua pemain dibeli dia ini, dia sudah menghabiskan hampir 500 juta pounds. Artinya ya hampir 7 sampai 8 triliun, tapi belum ada, bukan masalah prestasi ya. Prestasi itu kan datang sendiri kalau mainnya bagus. Ini enggak, mainnya membosankan, pertahanannya menyerangnya loak gitu. Jadi ngerti nggak? Jadi secara fans yang ingin selalu menonton tim kebanggaannya bermain bagus, ya selalu kecewa tiap minggunya, tapi ya nonton juga gitu loh. Karena apa ya? Karena kita fans yang ingin melihat tim kebanggaan kita, either itu win or lose gitu, nggak peduli, yang penting kita nonton ya mas. Yang ingin kita carikan hiburan. Ini nggak, kita tiap minggu kecewa dan ya selalu dibully di tongkrongan karena timnya kalah kayak gitu. Jadi kalau aku bilang ya pemain Belanda juga nggak banyak yang top. Siapa sih pemain Belanda yang top sekarang? Paling cuman Van Dijk, kemudian ya mungkin Frenkie de Jong secara bakat, cuman secara konsistensi kan enggak kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya kalau aku bilang ini orang ya terlalu idealis, kemudian sok jagoan, keras kepala, nepotisme yang sebagainya ya. Kayak dengan alasan yang aku sebutkan tadi ya, aku sudah mengatakan Erik ten Hag out kayak gitu. Dengan belanja di hampir 500 juta tapi belum menunjukkan permainan yang bisa kita banggakan seperti itu. Oke. Kayaknya itu aja yang perlu aku bahas. Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka, ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.